terus di awal minggu ini dari Senin menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini temani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan seru-seruannya. Di antaranya ada Bunda Korla. Aduh, cantik sekali Bunda. Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla, tapi kita kepojokan dulu untuk membahas yang lagi ramai diperbincangkan menjadi perhatian netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kejadiannya di dunia nyata, komentarnya tentu saja di dunia maya ya. Dari ulang tahunnya Syifa Haju kemarin itu dapat, karena kan banyak video-video yang dibagikan dan itu netizen pada kepo-kepo melihat hadiah yang diberikan oleh L untuk Syifa. Ada video yang jadi ada 2 kali kayaknya dikasih hadiah ya, pada saat malam teng jam 12 tuh ada dikasih hadiah gelang. Terus netizen itu fokus pada ekspresinya Syifa dan pada hadiahnya tentunya. Terus habis gitu pas acara malamnya juga dikasih hadiah lagi. Luar biasa. Coba kita lihat, kita kepo. Hadiahnya apa sih yang berikut ini? Apa tuh? Aku lihat video itu yang aku komentarin bukan hadiahnya ya. Itu jam 12 belum pada tidur apa masih seger banget itu semua, yang rame lagi ya. Nah ini foto gelangnya, iya kan. Duh, udah cantik banget sih jam 12. Coba kita lihat. Kalau aku kan udah berubah jadi upik abu jam 12. Komentar netizennya coba kita lihat. Lah itu bracelet, maafin aku kira ikat pinggang katanya gitu, karena bentuknya emang kayak ikat pinggang modelnya. Lanjut berikutnya, Syifa kayak yang kurang suka sama gelangnya nggak sih, lihat karena dari ekspresinya. Terus ada orang yang juga ngecek harganya berapa, ternyata harganya nggak murah ya. Nih, wow, oke. Terus ada yang bilang gini, kenapa sih beli ini, kenapa nggak sekalian dibeliin emas katanya gitu. Hey, namanya juga kado, seserah dong, iya kan. Yang berikutnya coba kita lihat di komentarnya, ada lagi. Waktu ultah dibuatin party, didatengin band favoritnya, dibeliin tiket konser artis favoritnya, santunan ke panti asuhan, berbagi sama anak yatim, kadonya juga mahal. Maaf kok El ngasih gelang doang. Nah dia belum tahu soalnya ya, itu kan gelang doang itu baru pemanasan ya kan, karena malamnya dapat hadiah lagi. Coba kita lihat hadiahnya apa pas malamnya. Aku sih salvo sama suara temennya itu yang coba kita lihat komen. Ini tasnya ya, ini tasnya lucu, ini tasnya yang apa sih, kayaknya ininya si Jennie Blackpink itu ya, apanya, itulah modelnya apa gimana, tapi itu lucu banget emang tasnya. Ternyata lucu juga, putih sama gold gini ya. Komentar netizen, harganya mahal, ini ratusan juta ya kan. Udah langsung netizen yang tadi komen langsung, oh iya banyak hadiahnya juga. Mana yang komen kecewa El gak effort dan sebut-sebut semua yang sudah dilakuin Cipa pas El ultah kemarin, masih komen gak setelah lihat ini katanya ya. Berikutnya, jadi Alrumi pressure banget gak sih? Fansnya suka berekspektasi tinggi, kalau gak sesuai sama yang fans suka dikit dirujak. Setiap gerak-gerik mimik wajah diperhatiin banget, takut orangnya gak nyaman gue mah gitu ya. Berikutnya, ini nih yang dimaksud Cipa, bikin deg-degan dan bilang jangan mahal-mahal, di awal dengan Hermes disusul dengan itu ya, pokoknya merek mahal itu ya. Nah terus habis gitu ada lagi postingannya, ini postingan diposting oleh ibunya Syifa Haju, tapi aku nggak tahu nih momennya kapan, tapi dia lagi meluk si L gitu, terus caption cuma dikasih hati. Komentar netizen lagi nih ya, semua hal pokoknya gitu. Ibu pasti berterima kasih banget karena El selalu meratukan anak perempuan pertamanya. Sehat-sehat dan bahagia terus semuanya. Selamat ulang tahun ya buat Syifa Haju. Kapan main lagi ke sini sama El berdua? Kita tunggu kedatangannya. Sama mamanya juga boleh. Kita menuju ke Bunda Korla dulu. Yuk, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Video klip Rhoma Irama dalam lagu Begadang dan membintangi sinetron Si Macan Jadi Sandra tahun 2004 ini viral menggelar meet and greet berbayar saat pulang ke Indonesia yang sudah 20 tahun tinggal di Jerman sambil bekerja di restoran ngeri kali ini 10 Juli kemarin. Van Gunawan, No Secret. Senang bisa ketemu Bunda Korla yang lagi main-main di Jakarta, sekaligus juga selamatan rumah barunya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ada artikelnya 7 potret syukuran rumah baru Bunda Korla di Indonesia. Mana syukurannya juga setiap sudut ya Bun? Iya, jadi dibacain selawatan gitu. Dibacain itu semuanya kespontanan. Kespontanan. Jadi waktu orang rumah bilang, Bun hari ini kita ke rumah, kita coba nginep di situ sama Ivan gitu ceritanya. Terus Bunda punya ide, itu kan rumah baru gitu. Kayaknya kita nggak bisa langsung tinggal gitu.
setiap rumah kan pasti ada Permisi dulu. Ya. Karena kita nggak tahu tanah apa, tanah wakaf, tanah kuburan, tanah nggak jelas lah gitu. Kita tanah hutan lah apa, ya kan, pembuangan jin gitu kan. Jadi ya udahlah namanya. Tapi kan kita tahu itu kan lahan kosong. Ya udah kita bangun rumah, kita buat udah jadi rumah ya harus didoain, diselamatin ya. Namanya adat ya, adat Indonesia itu kan masih mengambil keagamaan. Itulah namanya Indonesia itu negara yang betul-betul negara yang spiritual. Jadi agamanya kuat gitu. Jadi harus kita kita selamatin. Ya udah azan lah di sudut-sudut gitu kan. Takutnya di sudut sini entah siapa, situ siapa. Jadi itu idenya siapa? Idenya Bunda. Oh, ide Bunda. Ya biar kalau Ivan kan maunya gelubuk masuk aja gitu. Nggak bisa dong. Iya pamit dulu dong. Benar memang ya kan biar lebih baiknya memang didoain dulu. Lihat karpetnya ya. Karpetnya mukanya Ivan Gunawan loh itu ya. Muka Ivan Gunawan diinjak-injak. Tadinya situ ada foto perempuan 3 orang. Jadi karena ini kan mau diselamatin, mau baca-baca ada kiai segala macam. Masa nggak ada itu ada foto. Ada foto perempuan bertiga, satu yang dicekek gak ada bola matanya. Udah kayak hantu aja kan. Ipan ini kata Ipan itu jiwa itu elu katanya. Seorang perempuan yang kayak elu katanya itu. Pokoknya dia itu apalah merambangkan Bunda. Seorang Bunda gitu. Enggak ganti aja Aki kuntilanak. Jadi copot dulu. Copot aja, tapi sekarang nggak pasang lagi. Nggak dipasang. Nanti mau diganti yang model-model Arab gitu. Nah karpetnya tuh mukanya dia diinjak-injak. Nah ini kan juga cerita tentang keberadaan rumah ini sendiri kan juga istimewa ya kan Bunda tuh. Jadi rumah itu kan memang sebenarnya si rumah itu harganya kan itu kan ada sedikit endos gitu dari si Fitri. Jadi harganya ya sekian 1, berapa, jatuhnya jadi 900 gitu. Masya Allah. Kasih Allah. Rezeki ya. Rezeki ya kan. Mungkin karena Bunda juga kan baik waktu kemarin diniatkan untuk beli rumah kan, buat ponakan. Iya, jadi ya memang kalau di Bunda itu kan istilah kata harta itu kan nggak dibawa mati ya. Jadi masa-masa jaya itu udah Bunda lewatin ketika di tahun-tahun 95, 97, 98, 2000 tuh kan udah sering hidup di metropolitan Jakarta, udah dari pernah punya rumah di Sentul, udah pernah naik mobil, udah pernah syuting sana syuting sini, ya kan, dengan fashion show-nya, dengan video klip. Jadi kayak ketika di usia yang udah 52 ini kayaknya harta itu kita butuh untuk dari apa namanya dari matahari sama hujan gitu kan, tapi nggak menjadikan Bunda jadi gila mabuk gitu. Nggak perlu berlebih-lebihan gitu. Nggak perlu, jangan sombong lah dalam hidup. Karena semuanya nggak dibawa mati gitu. Nah Bunda kan tinggalnya di Jerman gitu, dan bahkan Bunda kan sempat cerita ya masa tuanya maunya di sana. Nah ini sekarang udah punya rumah di Jakarta. Ini jadi apakah jadi akhirnya berubah pikiran mau di Jakarta? Iya, jadi tadinya kan berpikir kalau Bunda kan selalu berdoa gitu, ya Allah Tuhan, dimanapun aku mati itu kehendak Engkau. Jadi nggak bisa, kalau Bunda mati tuh kalau bisa jangan ngerepotin orang gitu, jangan ngerepotin orang, jangan dibawa mayatnya dari Jerman ke Jakarta, nyambung ke Medan kan repot, belum lagi bayarnya segala macam itu kan mahal. Jadi karena udah ada rumah di Jerman tuh kan istilahnya gini, rumah atas nama Bunda tapi tidak jadi hak milik. Jadi kalau zaman dulu itu zaman kayak Pulau Mas, rumah susun Pulau Mas, kita sewa kita bayar, tapi hak milik. Ya kan. Lalu kalau mau dioper orang boleh bayar. Nah kalau di Jerman nggak bisa gitu-gitu. Jadi itu rumah milik Bunda atas nama Bunda, pakailah sampai Bunda mati gitu. Tapi per bulannya harus bayar gitu. Jadi karena kan Jerman tuh negara yang tidak bisa memiliki, kalau di tengah kota nggak bisa. Jadi nanya apa lagi? Jadi nanti Bunda mau di Jerman tetap jadinya nih. Iya. Jadi nah ketika udah punya rumah di Sydney, terpikir lagi gini, ini rumah masa tua. Kalau Bunda sebenarnya sih jujur ya, Bunda itu udah nggak punya feel untuk hidup di Indonesia. Jadi ini rumah mau diapain nanti? Ya, maksudnya ya untuk Bunda di Indonesia yang nginep di situ, kadang di rumah Ivan gitu. Pokoknya gitu. Ada lah gitu ya. Nah, yang berikut nih, Bunda ini kan masih aktif live. Dia bahkan juga menjadi inspirasi buat banyak orang. Bunda kan masih aktif tuh live. Banyak orang yang senang terhibur dan juga memperhatikan Bunda tuh orangnya
emosinya tuh cepat. Kalau lagi sedih tiba-tiba bisa happy, dari happy tiba-tiba bisa marah, happy lagi gitu ya. Kayaknya nggak ada yang lama dipendam dalam hatinya gitu. Jadi ini ada orang menyebut bahwa ini adalah kumpulan ekspresi Bunda Korla yang cepat sekali berubah seperti cuaca. Iya. Jadi bahasa anak-anak sekarang itu yang mood swing. Enggak, dia bilang kata Bunda tuh di atas dari extrovert. Bunda extrovert. Apa itu? Di atas extrovert ada Korlaver. Gitu. Extrovert tuh orang yang terbuka, gampang deket sama orang. Oh itu. Mudah membagikan ceritanya. Kalau Bunda di atasnya, jadi lebih-lebih lagi. Ketemu orang bisa langsung akrab. Nah, itu Korlaver berarti ya. Coba kita lihat kumpulan Bunda Korla berikut ini. Ya. Tapi Bunda itu cepat sekali gitu. Kalau sedih gak pengen berlama-lama. Kadang-kadang ya gimana ya, malu karena karakter Bunda. Karena kan kadang-kadang Bunda tuh ya kayak mana udah jadi diri sendiri, jadi kayak kadang-kadang suka gimana di mata keluarga gitu. Tapi ya emang ini apa adanya Bunda di rumah juga kayak gitu, kadang-kadang gampang judes, marah gitu, tapi ya itu nggak dendam gitu. Jadi kalau kadang-kadang Bunda juga merasa kayak takutnya jadi bahan ecehan, kayak orang gila gitu. Tapi emang itu udah karakter Bunda. Jadi kadang-kadang sempat mikir, karena Bunda nggak ada mood lah, kadang suka nggak mood, pingin live gitu. Tapi anak-anak pada teriak-teriak gitu, Bunda kapan live-nya, capek gitu. Bunda live, kemarin kan udah live lagi sampai mati, live mulu gitu, karena suka emosi gitu. Jadi keemosian Bunda tuh memang dari dulu Bunda nggak seperti ini. Dulu nggak seperti ini? Enggak, zamannya Olga udah seperti ini. Iya ya, jam kayak gini ya. Lupa deh. Tapi nggak terlalu gitu. Nggak, maksudnya kayaknya nggak secepat ini berubah maksudnya emosi, dulu mood swing. Mungkin karena kehidupan yang udah makin usia 2, kadang-kadang tiba-tiba ingat mati gitu. Kadang-kadang ya gitulah, jadi kayak berubah-berubah. Entah dari mana jiwa ini datangnya. Ya, ini komentar-komentar netizen coba seperti apa sih sebenarnya kalau lihat ekspresinya. Aduh, air mataku bingung katanya, kadang mau keluar atau mau nangis. Karena ikut sedih lihat Bunda sedih, tapi habis itu Bunda cepet gembiranya di air matanya masih nanggung. Masukin lagi. Yang berikutnya meleng dikit langsung berubah mood katanya. Yang berikut ada lagi komentarnya. Petir aja kalah cepet sama moodnya. Yang berikutnya ada lagi, kasihan BMKG nggak bisa memprediksi cuaca Bunda Korla. Bunda, tapi katanya tapi alhamdulillah ya, jadi kayak alhamdulillah anak-anak Bunda tuh pada nungguin Bunda live gitu. Ya memang anak-anak sekarang kan nggak sama dengan pemikiran Bunda yang udah. Anak sekarang nih cerdas-cerdas, pintar-pintar, tapi seleranya ke Bunda gitu. Kayaknya Bunda bersyukur gitu ya. Kayaknya makanya kalau ada apa-apa tuh mereka selalu komen, Bunda itu airnya udah mendidih. Bunda bukan, kalau Bunda kan suka nanya, ini apa artinya? Cepetan lama kali komennya, ini Bunda artinya ini gitu. Jadi jadi kayak benar-benar ya kayak anak, kayak Bunda tuh ngobrol tuh menghadapin anak-anak se-Indonesia gitu. Jadi Bunda selalu update dengan istilah-istilah anak zaman sekarang. Ya tapi kata kemarin juga Ivan Gunawan cerita, katanya Bunda ini lagi sering banyak kepikiran dan sering kepikiran nanti kalau mati gimana. Iya, karena umur ya gimana. itulah. Ya. Usia itu kadang-kadang kita nggak bisa untuk terus memikirkan dunia itu dengan, karena kadang-kadang pas lagi sholat Bunda doa selalunya yang pertama adalah keselamatan dunia dan akhirat. Nggak, karena kan itu hidayah ya. Semakin kita diingatkan Tuhan akan kematian, artinya Tuhan semakin sayang. Jika Allah tidak mengingatkan kita tentang kematian, artinya kita masih jauh dari rahmatnya. Karena jadi Bunda tuh suka. Jadi kalau kadang-kadang juga Bunda berpikir, jadi Bunda ini kalau lagi sendiri juga begini. Kalau lagi ini belum kalau di lab mah belum ada apa-apanya. Kalau lagi nggak lab juga lebih parah. Apanya parah? Nangis, ngomong sama tembok, teriak-teriak gitu. Teriaknya ya, tapi karena suka nyeplos. Kadang lagi berdoa juga, kadang-kadang bersalah-salah, ya Allah maafkan aku. Jadi kayak suka salah-salah juga. Jadi Bunda sama Allah juga jujur, bahasanya juga kadang terbalik-balik. Jadi kayak lagi live juga gitu ya? Iya, jadi kayak ini, ya Allah, kok salah sih tadi ya? Ya Allah maafkan aku, ya Allah gitu. Jadi kayak bener-bener, tapi nggak kurang ajar gitu. Maksudnya kata-kata kayak ngobrol, kayak berkomunikasi. Jadi kalau misalnya ada selamatkan dunia dan akhirat, tiba-tiba salah gitu kan?
ya diam dulu, ya udah gitu. Jadi apa adanya gitu. Tapi kenapa? Sejak kapan tuh Bunda selalu teringat dan selalu terharu, merasa sedih, ingat bahwa hidup ini cuma sementara? Itu dari sejak kapan? Dari sejak kapan mulai kepikiran tentang meninggal? Oh, sebenarnya waktu COVID. Waktu COVID itu kan memang Bunda tuh jatuh sekali ya. Jatuh sekali, udah nggak punya suami. Waktu itu kan masih kerja di bar, jadi kayak belum ada, nggak tahu itu COVID sampai kapan. Tinggal di rumah asuhan, tinggal di rumah sosial. Itu sampai ada teman bilang, Bunda, lu itu bener-bener di sekiannya ada orang udah dianggap abang, dia bilang ini, abang itu bener-bener lihat kamu tuh luar biasa loh katanya. Mungkin selama ini memang kamu tuh orang yang baik, terus sama orang nggak pernah dendam. Jadi di sekian manusia di muka bumi, dengan hidup kamu yang udah dibawa keser kaki, yang tinggal di rumah sosial dengan satu kamar 5 orang, yang nggak punya tempat tinggal lagi, udah harapannya udah tipis. Kalau mau pulang, kalau di sini begitu, karena kita nggak tahu COVID sampai berapa lama. Kau viral, kau diangkat, sampai kau di challenge, sampai itu benar-benar luar biasa. Itu karena Bunda ngejalankan hidup itu dengan ikhlas, apa adanya. Jadi kayak nggak pernah bermimpi, ya Allah kasihlah rezeki semau kau, nggak pernah nuntut. Jadi rasa sedih itu lebih kepada haru, bagaimana Allah tuh baiknya sama Bunda Korla, ya kenikmatan. Iya, makanya kadang Bunda suka berdoa kalau lagi dimanapun, kadang tengah malam. Makanya kalau di Hamburg itu kadang-kadang Bunda suka sholat malam, sholat tahajud. Kadang Bunda meluangkan waktu zikirnya di situ, tapi doanya ngadapnya ke kiblat. Tapi emang benar-benar ya Allah tuh memang maha pengasih. Percayalah, doa kita itu pasti dijabah. Enggak hari ini, sabar. Bunda pernah punya rumah gambarnya seperti ini, seperti ini ngadapnya ke kiblat. Rumah ini juga sama, ngadapnya ke kiblat. Masya Allah. Ngadapnya ke masjid. Ngadapnya matahari terbenam, di sana ngadap mana matahari terbit. Iya. Nah, termasuk juga mungkin ini ya, Bunda udah sempat ngomong gitu kan, udah lama di dunia hiburan. Kalau disuruh balik lagi ke dunia hiburan, syuting-syuting kayaknya udahlah capek gitu. Tapi Masya Allah diberi kesempatannya malah jadi pemeran utama nih sekarang. Nah, itulah zaman dulu kan. Tahulah zaman dulu kalau kita syuting itu ya Allah Tuhan, capeknya minta ampun. Capek. Udah nunggu, kadang-kadang sudah sampai di lokasi syuting. Dulu pernah main film di ada apa artinya cinta layar lebar. Itu dari kalau nggak dari Soraya apa gitu. Mbak Cynthia nanti datang ke lokasi jam 7 pagi ya. Ya udah mandi-mandi tek jam 7 pagi. Sampai di sono lama bener, matahari udah mau terbenam. Baru deh. Lama bener ini, lama bener. Udah itu cuman perannya cuman jadi ibu bunting. Nggak ada dialog. Jadi ibu hamil, nggak ada dialognya. Iya kan panas, busa di perut. Oh dari pagi itu udah dipasang. Iya dikasih busa gitu kan. Terus akhirnya Bunda nanti Cynthia nanti pakai ini ya. Ini 4 orang yang hamil-hamil, termasuk Bunda gitu. Ya udah, jadi kita kayak ibu-ibu bunting nungguin lama. Jadi akhirnya apa? Jam 12 malam baru take. Itu pun cuma duduk, diem, bunting, nungguin orang, megang-megang gelas gitu. Udah cuma gitu doang? Gitu doang. Oke. Baik, kalau sekarang kan udah jadi pemeran utama. Nah, sekarang kita mau challenge Bunda acting. Kita panggilkan dulu lawan mainnya. Silakan, ada Andrew Andika. Kenapa begitu mukanya? Dia jadi anakku hari ini. Oh iya, oke. Sekarang kita mau kasih challenge buat Bunda dan Andrew ya. Challenge, oke. Bunda perannya jadi ibunya Andrew Andika. Yes. Dan situasinya adalah Bunda Korla marah karena Andrew ketahuan terlibat narkoba, gitu ya. Ada fotonya. Tetap ya. Kenapa? Tetap ya. Iya, coba kamu gimana tuh? Gimana? Nah, ini kayak gini nih. Bunda maafkan aku Bunda karena aku Udah diam. Bunda malu sama tetangga. Malu. Kenapa Bunda malu sama tetangga? Orang bilang kamu make. Iya. Make apa? Enggak kok Bunda, aku cuma main-main aja Bunda. Jangan kurang aja sama mama tahu. Aku capek tahu. Aku capek. Ya, aku ngurus dari lahir ya. Capek tuh cari sulit. Tapi asalnya begini. Kurang aja kamu. Andrew Andika dulu berikut ini.
Putri pada 2017 dan di Desember 2024 karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan Andrew. Penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Dewi masih menjemput Andrew saat bebas dari tempat rehabilitasi. Maka kasih baru seorang single mom anak satu hingga pada 10 Juli kemarin merayakan ulang tahun Andrew. Mengaku hal itu tanpa seizinnya. Oke, kita sudah bersama dengan Andrew Andika. Nanti kita ngobrol lagi sama Bunda Korla juga ya. Tapi kita mau tanya yang paling update dari Andrew Andika adalah yang ini. Postingan birthday dinner bareng Vio pacarnya. Pacar apa tunangan sih? Cie, tunangan ya. Coba lihat tadi gini nunjukin gini nih. Coba. Oh iya, gaya. Oh tadi kan sama Bunda Korla sama aku. Kalau ini diraut. Ciela, thank you love. Bismillah 38. Ulang tahunnya siapa sih sebenarnya? Ulang tahun aku dong. Oh, selamat ulang tahun ya. Aku terima kasih. Kadonya mana? Kebalik dong. Harus kasih. Jadi Andrew Andika coba toh ya. Hidupnya ada gonjang and ganjing. Sekarang dia tunangan. Ini kapan kejadiannya? Pas ulang tahun. Pas ulang tahun. Ulang tahun kemarin itu. Iya. Jadi ya udah akhirnya kita ketemu sama keluarga semua rame-rame juga. Terus udah gitu ya memang di situ aku kayak pertemuan keluarga segala macam. Terus ya aku bilang kalau aku mau serius mau ke jenjang pernikahan. Terus diterima alhamdulillah dan jadinya ya udah akhirnya tunangan. Keserius kamu udah serius nih mau menikah lagi? Iya dong. Kamu udah bisa komitmen Andrew Andika? Sudah dong. Maka aku datang ke sini aku mau minta restu sama Karos sebagai ibu sambung. Oh, ibu sambungmu ya. Gimana aku mau menikah gimana nih Karos? Ya aku doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kamu imannya kuat dari godaan-godaan di luar sana. Aku pada kenceng banget ngomong amin. Bisa menerima pasanganmu apa adanya. Tidak banyak banget sih. Enggak. Tapi ini kan kamu udah mantap nih ya dengan pasangannya. Tapi dengan dirimu sendiri nih, dirimu sendiri. Apa yang membuat kamu tuh yakin bahwa kamu akan membangun rumah tangga lagi? Karena aku benar-benar yakin sama yang sekarang ini. Kita sama-sama udah sangat cocok sekali. Sangat cocok sekali. Kita sefrekuensi, terus udah gitu. Emang sama yang sebelumnya nggak sefrekuensi? Ya mungkin yang ini lebih komplit aja gitu. Aku ngerasa kayak dia benar-benar ada di saat aku lagi benar-benar di bawah segala macam. Dia benar-benar dukung aku. Terus udah gitu dia support aku sampai aku bisa berdiri lagi seperti sekarang gitu. Jadi aku pikir apa nggak bedanya apa? Satu deh perbedaannya. Perbedaannya ya satu hal deh yang menurut kamu itu sebetulnya yang kamu cari atau kamu yang sebenarnya ternyata kayak gini nih cocok ya buat apa? Sebenarnya dia ngurusin aku, dia perhatian banget sama kamu. Aku. Oh oke. Betul ya, walaupun dia tipikal yang pekerja juga apa segala macem gitu loh, tapi dia benar-benar ngurusin aku juga. Apa sih gitu. kamu tuh perlu diurusin apa yang buat kamu tuh suka sebagai suami itu apa? Misalnya? Ya dimasakin, terus udah gitu dimanjain lah kan? Dimanjain segala macamnya, pokoknya bener-bener diurusin lah gitu. Terus udah gitu walaupun kita sama-sama masih banyak kekurangan, tapi dia ngingetin aku untuk sholat terus. Jadi kayak aku yakin kayak susah buat aku untuk menemukan orang seperti ini lagi, makanya aku mau buru-buru. Jadi tahun berapa ini kamu rencananya resminya? Iya, kalau nggak hari Sabtu hari Minggu. Oh iya, oke baik. Nggak ngomong-ngomong, tapi kan ya ada anak-anak gitu yang nanti juga akan ada di dalam kehidupan calon istri kamu ini. Terus kamu sendiri udah ngomong belum sama anakmu, terutama yang gede lah yang udah bisa diajak ngobrol? Kayaknya masih belum mengerti juga ya. Kayaknya masih belum mengerti, tapi mungkin maksudnya ya kan perkenalan udah sempat diketemuin beberapa kali gitu, dan ternyata welcome juga karena yang sekarang juga kan punya anak juga yang umuran yang sama gitu. Jadi mereka bisa bermain bareng segala macam. Jadi aku rasanya kayak kayak udah dikasih jalan gitu loh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan, dan memang ini pilihan yang tepat. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Apa yang akan berbeda dari seorang Andrew Andika ketika jadi kepala keluarga besok? Apa yang beda? Yang berbeda bakalan lebih perhatian, bakalan lebih sayang lagi, bakalan nunjukin kalau misalnya memang aku sudah menjadi orang yang berbeda, orang yang berubah, dan aku bakalan sayang dan juga sama anak-anak juga. Sama anak-anak, itu yang beda kamu dulu, tapi kan juga gitu atau enggak? Apa yang kurang, yang mau ditambah lagi kalau kamu besok menikah lagi? Yang ditambah lagi mungkin agamanya bakalan ditambah lagi. Oke, jadi pengetahuan agama dan ibadahmu yang akan ditambah. Oke, berikutnya kita mau tanya, apakah calon kamu ini memiliki karakter-karakter berikut ini? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di sini.
Baru ulang tahun. Kamu udah bilang belum sama ibunya anak-anak? Belum, karena sampai sekarang Instagram dan juga WhatsApp di blok. Jadi ya udah saya blok juga. Jadi kita berhubungannya lewat jadi kalian babysitter. masih saling ngeblok? Yes. Oke. Kirim surat kali, mungkin email? Mungkin ya bisa kirim email atau kirim surat. Atau ini kabar burung juga. Kan aku udah kasih tahu kan caranya ngomongnya gimana? Iya dong. Oke, baiklah. Aku kayak ibunya dibandingkan banget emang. Nah, aku mau tanya nih, ini Vio banget atau bukan Vio banget? Vio itu calonnya Andrew ya. Apakah dia jago masak dan ngurusin kamu? Iya. Apakah dia suka curhat di sosial media? Tidak. Apakah dia punya banyak sahabat cowok? Aku kenal semua sih, banyak tapi kamu aku kenal semua. Dan kamu nggak apa-apa? Aku nggak masalah. Kamu juga masih punya banyak sahabat cewek? Nggak ada. Bohong banget. Kok ngejudge sih? Bukan ngejudge ya kan, kamu aktor, temennya banyak. Enggak lah, kalau aku benar-benar menjaga perasaan supaya mendingan. Oh tidak, aku tidak mau berteman dengan semua wanita. Aku cuma mau sama kamu aja. Gombal banget sih. Vio tahu nggak kalau kamu tuh gombal? Oke, apakah dia keibuan? Yes. Apakah dia boros? Tidak sama sekali ya, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Apakah dia matre? Enggak juga. Oh enggak? Enggak. Matre itu maksudnya ya orientasinya ingin hidupnya lebih baik lagi. Enggak, gitu. justru ada target-target gitu nggak? Yang bener-bener bikin aku suka sama dia juga salah satunya adalah ya udah kayak misalnya aku sempat mau ajakin, gimana kalau misalnya kita makan di restoran ini apa segala macam, terus dia bilang udah nggak apa-apa kita makan di sini aja, makan pecel ayam di pinggir jalan ini yang aku tahu enak nih, atau kita makan nasi uduk di sini nih kayak gitu. Karena mukanya bule-bule juga ya, ada bulenya di situ? Enggak ada. Oh, oke. Jadi apakah dia mandiri dan independen? Yes, dia mandiri sekali, dia bekerja juga. Oke. Apakah dia cemburuan? Iya, kalau cemburuan. Pantas dia ngomongnya, aku nggak punya sahabat. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Andrew Andika dan Bunda Korla. Tapi ada Cecep. Cecep ini adalah sosok yang Masya Allah ya, dia itu dari sejak usia 14 tahun itu sudah secara rutin itu membersihkan masjid gitu, dan bahkan dia punya konten yang namanya adalah Cecep Cleaner Masjid. Dan Masya Allah dari kegiatannya itu sudah banyak sudah 3 kali dia mendapatkan undangan umroh, dan bahkan kemarin hampir menjalankan ibadah haji. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. 30 juta kali di TikTok. Pria tinggal di masjid selama 2 tahun tanpa dibayar ini sempat pulang ke Sukabumi karena sakit paru-paru basah. Latih sebanyak 3 kali ini mendapat 30.000 per hari dalam berjualan cilok dan tahu gejrot. No secret. Baik, kita sudah bersama dengan Cecep. Apa kabar Cecep? Alhamdulillah baik. Ini ada artikel ya, kisah dibalik viralnya Cecep keliling untuk membersihkan masjid. Begitu. Ada video kompilasinya, kita lihat yang berikut ini dulu. Cecep, kamu kan pernah cerita bahwa waktu kamu merantau ke Jakarta gitu di usia 14 tahun, kamu nggak punya siapa-siapa, makanya kamu juga tinggal di masjid. Betul. Sambil membersihkan masjid juga. Di usia 14 tahun itu berapa masjid yang kamu bersihkan tuh dalam 1 minggu atau 1 hari? Jadi awalnya itu nggak langsung ngebersihin masjid. Nah pas merantau dari Sukabumi ke Bogor, akhirnya menuju Jakarta, dan di Bintaro itu sempat tidur di masjid, nggak tahu mana tempat tinggal kan, karena nggak banyak bawa bekal, dan akhirnya ngebersihin 1 masjid yang kotor. Membersihkan 1 masjid yang kotor. Iya. Dan karena Aida punya rasa malu, waktu itu masjid-masjidnya gantian gitu. Tidurnya gantian. Tidurnya gantian, pindah-pindah masjid, karena kan belum kenal siapa-siapa di masjid tersebut. Dan akhirnya pada satu hari ketemu salah satu anggota masjid atau yang biasa berjamaah di masjid itu ngajakin untuk kerja di ITC Fatmawati. Oke. Jadi kamu tuh membersihkan masjid, kalau kita lihat gambarnya kan sampai gosokin karpet. Itu pada saat umur 14 tahun juga itu yang kamu lakukan? Ya, memang pada usia 14 tahun itu, jadi pertama kerja itu di toko herbal. Nah, di toko herbal itu udah kerja, dan setiap hari ke masjid untuk sholat berjamaah. Kau bersihin masjid, akhirnya itu menjadi sesuatu yang rutin. Iya.
Jadi satu kebiasaan, memang dari kecil itu sempat mondok ke pesantren, setelah sekolah dasar, itu di pondok pesantren juga nggak hanya ngaji gitu, tapi punya kebiasaan baik, yaitu suka ngebantuin bersih-bersih masjidnya, bersih-bersih tempat wudhu, sama khidmat di pesantren. Jadi akhirnya ketika keluar rumah, itu bersih-bersih juga ke bawah. Bersih juga gitu ya. Nah, katanya ayah kamu itu juga sama, punya kebiasaan yang sama seperti kamu. Bahkan dapat hadiah umroh juga karena membersihkan masjid. Ya, kalau ayah itu memang kebiasaannya biasa itikaf, tidur di masjid, terus zikiran sampai pagi di masjid. Jadi akhirnya dia mencintai masjid selayaknya rumahnya dia. Dan ayah itu waktu itu udah dapat hadiah umroh. Nah, asbabnya itu dari masjid juga. Nah, kalau secara logika kan nggak pasti ya kita dapat umroh dengan uang yang jutaan rupiah. Nah, secara tidak langsung Allah ngasih itu tuh lewat kebiasaan-kebiasaan yang nggak sama sekali kita sangka-sangka. Jadi kebiasaanmu ini juga apakah karena melihat meneladani apa yang dikerjakan ayah kamu? Jadi kebiasaannya itu memang dari rumah. Dari rumah? Iya. Dan Cecep itu anak ketiga, yang biasanya itu orang tua itu kan yang ayah ke pasar, terus ibu beres-beres di rumah. Nah, Cecep suka bantuin di rumah. Kamu suka bantuin di rumah? Iya, betul. Dan akhirnya memang kebiasaan itu tuh kebawa kemana aja gitu. Cecep, kan bapak ibu kamu kan berpisah, tapi katanya kamu justru satu-satunya ikut bapak. Iya. Kenapa kamu milih ikut bapak? Jadi kan ibu itu semua anaknya ikut ibu. Anaknya ada 5, semuanya ikut ibu. Dan salah satu pesan ibu ke Cecep itu, Cep tolong sama bapak gitu. Karena kalau misalkan semuanya sama ibu, mungkin nanti bapak nggak ada anak yang bisa nemenin dia di masa tuanya. Jadi ibu pesan ke Cecep supaya nemenin bapak. Akhirnya Cecep sendiri yang deket kedua orang tua itu, yang suka menengahin keduanya juga, dan anak-anak yang lain. Masya Allah, jadi masih hubungannya masih baik ya walaupun berpisah. Iya, betul. Yang berikutnya bahwa ya di masa-masa kamu merantau, kamu bersihkan masjid itu, bahkan kamu pernah sakit paru-paru parah sekali sampai kamu ngerasa kayaknya ini udah saat-saat terakhir. Itu umur berapa itu? Itu usia 16, 17. Jadi waktu itu udah 2 tahun ngebersihin masjid, keliling juga, dan ada batuk tuh udah lama ya, sekitar udah 2 bulanan. Dan waktu itu belum sempet dan belum mau ke dokter karena paling nggak sembuh biasa. Gitu, paling batuk biasa. Ternyata setelah dicek ternyata ada cairan di dalam paru-paru. Itu waktu itu sekitar 7 liter. Wow. Iya. Nggak bisa napas tuh, sesek. Wah, itu tarik napas sebentar aja udah sesek banget. Nah, Cecep, apa yang berubah setelah dalam kehidupan kamu ya, setelah kamu punya konten, orang semakin banyak yang tahu dan terinspirasi dengan kegiatan kamu rutin membersihkan masjid. Setelah berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rutin Masuk. Ini Cecep yang secara rutin, Masya Allah, bisa menjadi teladan kita semua juga ya, rajin membersihkan masjid gitu. Sampai sekarang pun juga dilakukan, insya Allah secara rutin. Nah, apa yang berubah, Cep? Kalau waktu itu kan mungkin orang nggak banyak tahu. Sekarang kamu memang membagikan gitu, teladan kamu. Apa yang berubah dalam kehidupan kamu? Ya, yang pertama, kalau kehidupan secara ekonomi, alhamdulillah sudah baik. Dulu itu sempat bercita-cita atau bermimpi pengen bisa sedekah 1 juta per hari gitu, dan alhamdulillah itu atas izin Allah tercapai. Masya Allah. Ya, terus kemudian juga secara bersih-bersih masjidnya, yang dulu 1 hari 1 masjid, sekarang bisa 12 sampai 13 masjid. 1 hari? Iya, 1 hari. Jadi kamu sendiri atau sekarang udah punya? Nah, sekarang alhamdulillah udah punya teman-teman pemuda-pemuda yang sama satu frekuensi ngebersihin masjid. Jadi itu yang menjadi cita-cita kamu dan Allah kabulkan itu? Alhamdulillah. Jadi mimpinya itu banyak sebetulnya, tapi step by stepnya itu insya Allah kedepannya akan lebih banyak yang tercapai. Apalagi sih ya kalau boleh tahu yang masih ingin kamu capai lagi apa? Jadi kalau mimpi itu pengen bisa sedekah 1 miliar 1 hari. 1 miliar 1 hari? 1 miliar 1 hari, sehingga nanti uang itu bisa aku pakai buat ngemakmurin masjid, kemudian pendidikan,
atas dasar di masjid gitu dan lain sebagainya. Itu masih insya Allah mudah-mudahan terkabul ya. Dan Masya Allah ini kan kalau tadi bahwa dia sudah 3 kali mendapatkan undangan umroh gratis gitu ya. Dan ini insya Allah nanti di bulan Agustus ada kesempatan 1 kali lagi. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi yang pertama, yang kedua sama istri dan ibu, yang ketiga, yang keempat itu sendiri. Sendiri. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan hajinya bisa terlaksana ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpik Klasik. Kita, nah sekarang ini kan Andrew Andika mau nikah lagi. Kita tanya sama Cecep, nasihat dong buat dia yang mau nikah lagi. Jadi kalau mau nikah lagi itu, yang pertama izin dulu sama istri yang pertama. Bukan, udah cerai gitu. dia udah nikah cerai. lagi ya. Berarti harus perbanyak dulu ilmu agamanya, ya supaya nanti pernikahan yang kedua itu awet sampai nanti mati. Satu ilmu menjadi suami. Satu ilmu yang menjadi suami. Setiap hari harus rajin tolab ilmu, itu aja. Supaya tolab ilmu itu ngaji. Supaya selamat di dunia dan juga di akhirat. Oke. Yang penting jangan gatal-gatal aja, udah cukup. Ngaji nggak jaminan, yang penting hati udah memang satu. Iya. Itu setia mencintai, pikirannya untuk akhirat itu aja. Gitu. Oke. Iya. Benar ya. Akhirat juga kan benar ya. Nah, Terima kasih loh, saya di sini sampai jangan sekali. Baik-baik sekali. Iya, kita baik. Itulah makanya kamu bergaul di tempat yang benar, yaitu di tempat-tempat orang yang jangan dicomberan. Nah, Bun, terima kasih sudah hadir dan berbagi cerita Andrew. Mudah-mudahan lancar. Mas Cecep, terima kasih. Salam buat istri di rumah dan terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di channel Room di Indosiar.